Perkenalkan, nama saya Romanti Simansunan Sohila, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Lingkungan. Saya adalah dosen tetap di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku. Saya mengajar beberapa mata kuliah yang sesuai dengan basic disiplin ilmu saya, di antaranya yaitu mata kuliah penyataan udara, sanitasi pemukiman, serta pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Pembimbing saya saat ini bertempat di Prodi D3 Sanitasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah penyataan udara. Di mana mata kuliah penyataan udara ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 2 dengan kode S.5.13.24 dengan jumlah SKS yaitu 3 SKS praktikum. Penyelenggaraan pendidikan ini dilaksanakan selama 16 kali tatap muka. Mata kuliah ini membahas tentang konsep atmosfer, pencemaran udara, dampak pencemaran udara, pemeriksaan kualitas udara, peningkatan kualitas udara, dan pengamanan limbah gas di lingkungan. Adapun CPL pada mata kuliah ini yaitu CPL 5 berdasarkan kurikulum D3 Sanitasi, di mana mahasiswa mampu melaksanakan tindakan penyihatan, pengamanan, pengendalian media lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik secara fisik, kimia, biologis, dan maupun sosial secara profesional. Di mana CPL tersebut telah tersusun pada RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini terdiri dari 6 CPMK. CPMK pertama adalah konsep atmosfer, CPMK yang kedua adalah pencemaran udara, CPMK yang ketiga adalah dampak pencemaran udara, CPMK yang keempat adalah pemeriksaan kualitas udara, CPMK yang kelima yaitu peningkatan kualitas udara, dan CPMK yang keenam adalah penanganan limbah gas. Proses perkuliahan dimulai dengan delivery mata kuliah, di mana saya memberikan RPS, modul ajar, bahan kuliah kepada mahasiswa, serta cara interaktif tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video pembelajaran, PowerPoint, dan kuis sebagai media pendukungnya. Sebelum perkuliahan, mahasiswa diberikan tugas membaca materi ajar dan menonton video pembelajaran, kemudian menyusun resume yang akan dikumpulkan pada saat proses pertemuan tatap muka. Untuk pembelajaran tatap muka di kelas, saya menggunakan metode ceramah dan case study dan menggunakan penugasan. Sementara untuk proses pembelajaran praktikum, saya menggunakan metode demonstrasi dan simulasi. Tahap kedua dari proses perkuliahan yaitu interaksi, di mana mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa yang berperan sebagai fasilitator dalam diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Tahap selanjutnya yaitu asesmen atau sistem penilaian. Yang saya terapkan pada mata kuliah ini yaitu mencakup asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif untuk penilaian proses itu melalui kuis, tugas proyek individu ataupun kelompok yang sudah tertuang di dalam rubrik, dan penilaian keaktifan mahasiswa. Selanjutnya untuk proses asesmen sumatif itu melalui penilaian tugas akhir berupa UTS dan UAS. Presentasi penilaiannya untuk teori 40% dan untuk praktikum 60%. Untuk modal pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah kuliah interaktif, berdiskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis tugas. Untuk referensi pada mata kuliah ini, yang saya gunakan adalah berupa buku referensi, serta jurnal penelitian saya, dan jurnal penelitian ilmiah penyataan udara yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan iptek. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah penyataan udara dengan materi pada pertemuan kedua yaitu peran udara bagi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat semua hari ini? Oke, kita ketemu lagi ya di pertemuan kedua pada hari kesempatan kali ini. Semua masih semangat ya? Yakin? Semangat lagi? Sebelum kita masuk ke materi pertemuan kita pada hari ini, kita review dulu
Ya, kita review dulu pertemuan kita pada pertemuan sebelumnya. Siap? Siap, Ibu. Oke, baik. Kita mereview pertanyaan pertama, ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu atmosfer? Oke, silakan Pak. Ibu ingin menjawab, jadi atmosfer itu lapisan gas atau udara yang meliputi suatu planet termasuk bumi yang tertahan oleh gravitasi bumi. Baik, terima kasih, luar biasa. Selanjutnya, ada yang bisa menyebutkan tidak lapisan-lapisan atmosfer itu apa saja? Saya, Ibu. Oke, silakan Clara. Yang pertama itu ada troposfer, yaitu lapisan yang paling dekat dengan bumi. Yang kedua yaitu stratosfer, tempat lapisan ozon yang menyerap dan melindungi bumi dari radiasi sinar UV. Yang ketiga mesosfer, lapisan tempat terbakarnya meteoroid atau benda-benda langit. Yang keempat termosfer, lapisan tempat terjadinya proses ionisasi partikel yang menghancurkan gelombang radio. Yang kelima exosfer, yaitu lapisan terluar bumi yang berbatasan langsung dengan angkasa luar. Oke, luar biasa. Next, kalau tadi pengertian atmosfer sudah, lapisan-lapisan dalam atmosfer sudah. Di dalam lapisan-lapisan atmosfer yang tadi disebutkan oleh Clara, ada lapisan pertama yang namanya troposfer. Kenapa troposfer itu penting untuk kehidupan manusia? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena troposfer merupakan lapisan terendah yang mengandung 75% hingga 85% massa total, serta sebagian besar pokok air dan gas esensial di atmosfer bumi. Oke, luar biasa. Ada yang mau melengkapi? Ya, Ibu. Boleh, silakan Umi. Karena troposfer selain tempat pasokan oksigen merupakan tempat terjadinya di mana cuaca dan iklim di permukaan bumi seperti awan, hujan, angin, dan siklus air terjadinya di lapisan ini yang berperan penting dalam mendistribusikan panas serta menjaga ketersediaan air di bumi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Lanjut untuk pertemuan yang tidak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan peran udara terhadap kesehatan di manusia. Ya, pertemuan ini itu di mana kalian ini kan akan menjadikan seorang tenaga sanitarian, ya. Lulusannya akan menjadi tenaga sanitarian. Kalian tidak hanya akan bergelut dengan bagaimana melakukan inspeksi untuk air, ya, kualitas air, makanan minuman, ya kan, limbah, sampah, tapi juga kalian harus melakukan pemantauan terhadap kualitas udara. Oke, kita mulai pertemuan pertama kita, ya. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang peran udara terhadap kesehatan manusia. Dan capaian pembelajaran yang akan kita penuhi pada mata kuliah penyihatan udara ini, yaitu mahasiswa mampu untuk melaksanakan tindakan kesehatan, pengamanan, pengendalian media lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan, ya, yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, ya, maupun sosial, tapi perlakuannya harus profesional, ya, harus dilakukan secara profesional. Profesional dari segi mana? Dari segi sebagai seorang tenaga sanitari. Nah, untuk CPMK dan sub-CPMK, CPMK-nya masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan konsep atmosfer. Sementara untuk sub-CPMK-nya, yaitu peran udara bagi kehidupan manusia. Jadi diharapkan mahasiswa ketika selesai melakukan pembelajaran ini mampu untuk mengetahui dan mampu untuk menerapkan bagaimana kita harus melakukan pengendalian, ya, bagaimana kita sebagai seorang tenaga sanitarian kita berperan untuk menjaga kualitas udara karena begitu pentingnya perannya terhadap kehidupan kita. Oke? Oke, baik. Kita lanjut. Pertama yang kita bahas adalah komposisi udara, ya. Udara itu kalau dihitung semuanya jumlahnya 100%. Nah, di dalam 100% komposisi udara itu ada beberapa bagian, ya. Yang termasuk dalam komposisi udara, salah satu yang ada di dalam udara adalah nitrogen. Ya. Nitrogen mempunyai jumlah yang lebih besar, ya. Dalam 100% komposisi udara, nitrogen menduduki peringkat pertama. Karena dia punya 78% keberadaan nitrogen dalam satu udara. Setelah nitrogen ada oksigen, ya. Oksigen 21%. Sementara yang selanjutnya adalah karbon dioksida dan gas lain, ini tergabung menjadi 1%.
Jadi karbon dioksida kemudian gas lain itu hanya 1%. Ya, melengkapi 78% nitrogen dan 21% oksigen. Oke? Sampai di sini bisa dimengerti ya? Bisa, Ibu. Udara bersih itu udara ya, komposisi udara itu totalnya adalah 100%. Ya, terdiri dari beberapa gas yang tergabung menjadi satu. Oke. Nah, kita masuk pada peran udara terhadap kehidupan manusia. Peran udara yang pertama, udara untuk bernapas. Ya, udara untuk bernapas. Kenapa? Bisa tidak manusia hidup tanpa bernapas? Tidak, Ibu. Tidak bisa kan? Iya, Ibu. Yang bisa tahan napas paling lama berapa menit? Kalau menyelam, ada yang menyelam tidak? Paling lama berapa menit menyelam? Atau coba tahan napas 1 menit bisa? Bisa. 2 menit bisa? Bisa. 3? Tidak bisa lagi ya? Lengkap ya? Ya kan? Kita boleh tidak bernapas selama paling lama 3 menit atau 5 menit. Ya, tapi tidak bisa sepanjang hidup kita tidak bernapas. Betul? Betul, Ibu. Oleh sebab itu, udara memiliki peran yang sangat penting terhadap kehidupan kita. Salah satunya adalah membantu kita untuk melakukan proses pernapasan. Nah, proses pernapasan ini atau proses respirasi yang biasa disebut itu terjadi melalui 3 tahap. Ya, yang pertama adalah inhalasi, di mana proses kita menarik napas. Ya, kita menarik napas, masukkan napas ke dalam masukkan udara ke dalam paru-paru kita, ya. Kita menghirup oksigen. Itu namanya proses inhalasi. Oke? Setelah proses inhalasi, masuk ke tahap yang kedua, pertukaran gas. Ya, pertukaran gas ini terjadi ketika oksigen yang dari tadi kita hirup itu dia masuk melalui masuk ke dalam saluran pembuluh darah. Nah, karbon dioksida yang sudah ada pada saat kita menarik napas sebelumnya, dia akan bertukar tempat. Ya, dia akan bertukar tempat. Jadi, ketika oksigen masuk ke dalam sistem peredaran darah, karbon dioksida akan dikeluarkan ke paru-paru. Oke? Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Tahap yang ketiga adalah ekshalasi, mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Karbon dioksida. Ya, karbon dioksidanya dikeluarkan. Karena tadi sudah di paru-paru tuh, dia akan dikeluarkan. Oke? Sampai di sini, ini peran pertama dari udara terhadap kehidupan manusia. Yang pertama adalah proses pernapasan atau proses respirasi. Peran yang kedua yaitu adalah udara membantu dalam proses fotosintesis. Ya, untuk keberlangsungan kehidupan tumbuhan, udara juga berperan di situ. Ya, peran proses fotosintesis yang terjadi itu yang pertama adalah melakukan proses tahapan adalah penyerapan karbon. Yang menyerap karbon ini apa? Ya, stomata, si zat hijau daunnya itu. Dia bertugas untuk menyerap karbon dioksida. Ya kan? Nah, ketika udara itu sudah diserap, karbon dioksida itu yang tadi kita manusia mengeluarkan setelah proses respirasi tadi di awal ya. Nah, karbon dioksida yang keluar itu diserap oleh tubuh melalui stomata. Ya, setelah itu proses penyerapan karbon selesai. Proses yang terakhir yang kedua adalah proses ibaratnya kalau kita bilang proses memasak. Bagaimana tumbuhan itu dia memproduksi makanan dan oksigen. Ya, proses yang kedua adalah penggunaan energi matahari. Di mana ketika energi matahari itu digunakan di dalam proses fotosintesis untuk mengubah zat karbon dioksida bersamaan dengan air yang tadi diserap oleh tanaman itu akan berubah menjadi oksigen dan makanan. Ya, jadi tumbuhan itu menghasilkan dua ketika dia menghirup karbon dioksida, dia menghasilkan makanan dan menghasilkan oksigen. Nah, fase yang ketiga adalah pelepasan oksigen. Kalau makanan keluarnya dalam bentuk apa? Buah ya, ya kan? Kalau pohon berbuah bentuknya buah. Ya kan, kalau misalnya kayak umbi-umbian berarti dihasilkan dalam bentuk tunas umbi, ya kan? Nah, setelah proses kalau oksigen itu keluarnya adalah dia melalui proses pelepasan oksigen, ya, dilepaskan ke udara.
Yang menguatkan adalah dari daun tumbuhan. Oke? Jadi bayangkan kalau di dalam lingkungan tidak ada tanaman, siapa yang memproduksi oksigen? Kita mengeluarkan karbon dioksida terus, siapa yang mau menampung oksigen? Karbon dioksida untuk diolah menjadi oksigen kembali. Ya kalau bukan tumbuhan, ya kan? Kita pengguna oksigen paling produktif loh kita nih, manusia. Oke, ini saya minta kelompok yang sudah saya bagikan di pertemuan sebelumnya, silakan duduk berkelompok, kita akan melaksanakan diskusi. Boleh? Jatuh? Duduk. Ada video yang akan saya putarkan. Dari video ini, silahkan didiskusikan berdasarkan kelompok, ya. Silahkan didiskusikan hal-hal apa saja yang bisa diperoleh dari pemutaran video ini. Oke? Silakan disimak videonya ya. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sesuatu yang literally nempel sama kita tiap detik. Tapi jarang banget kita perhatiin udara yang kita hirup. Kita bakal melakukan semacam perjalanan spasial nih, mulai dari perbatasan luar angkasa yang super tinggi, meluncur turun ke atmosfer, masuk ke ruang tamu kamu, sampai akhirnya masuk langsung ke aliran darah kita. Percaya deh, dunia angkasa mata ini tuh ngaruh banget sama kelangsungan hidup kita. Biar nggak bingung, alur kita hari ini dibagi jadi 5 tahap simpel. Kita mulai dari lapisan pelindung bumi, terus turun ke sumber ancaman polusi di luar, lanjut ngecek polusi di dalam angkat mereka, biar wajahnya nggak sejajar sama asap knalpot. Kedua, jangan kelamaan duduk di tempat berpolusi tinggi kayak lampu merah. Ketiga, cari area olahraga yang minim polusi. Keempat, batasi pemakaian mobil pas lagi banyak kabut asap. Dan kelima, ini penting banget, jangan pernah bakar sampah. Jaga kualitas udara kita. Oke, baik. Sudah disaksikan ya videonya tadi ya? Sudah ya, Ibu. Nah, sudah disaksikan, oke? Berarti sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi, ya. Saya akan memberikan waktu untuk berdiskusi. Silakan didiskusikan apa saja yang bisa diterima pada saat setelah melakukan contoh video tadi. Oke? Silakan didiskusikan. Oke, cukup ya? Boleh? Ya. Sudah siap? Masih masih diskusinya? Sudah, Ibu. Ya, oke. Saya minta dari kelompok 1 terlebih dahulu yang akan menyampaikan. Siapa? Elsa ya? Ya, oke. Silakan Elsa. Jadi kami memastikan bahwa udara merupakan komponen penting bagi kehidupan meskipun tidak dapat dilihat secara langsung. Oke. Terus atmosfer terdiri atas beberapa lapisan yang memiliki fungsi berbeda seperti melindungi bumi dari radiasi matahari, mengatur suhu, dan mendukung kehidupan. Pengetahuan mengenai struktur atmosfer menjadi dasar dalam memahami kualitas udara dan kesehatan lingkungan. Oke, baik. Itu kesimpulannya dari pemutaran video yang diambil oleh kelompok 1. Next, kelompok 3, boleh? Silakan. Kami memahami bahwa paparan polusi udara dapat menyebabkan gangguan kesehatan terutama pada sistem pernapasan dan kardiovaskuler pada kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Dapat menderita penyakit kornea, memiliki risiko yang lebih tinggi, mengalami dampak buruk. Oleh karena itu, menjaga kualitas udara merupakan bagian penting dari upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Oke, baik. Jadi ketika orang golongan rentan seperti orang tua, bayi, balita ya, dan anak-anak itu juga bisa sangat berdampak ketika kondisi lingkungan udaranya tidak sehat, ya kan? Oke, kelompok 4 yang terakhir silakan. Siapa? Oh iya ya, oke silakan ya. Izin Ibu, jadi kami mempelajari bahwa kualitas udara itu dapat dijaga melalui tindakan sederhana maupun kebijakan yang lebih luas, di mana upaya tersebut meliputi mengurangi sumber emisi, tidak membakar sampah, menggunakan transportasi ramah lingkungan, memperbanyak ruang terbuka hijau, memantau indeks standar pencemaran udara atau ISPU, serta menggunakan masker ketika kualitas udara buruk, di mana pengendalian ini pencemaran udara membutuhkan kerja sama antara individu, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
Baik, setuju, saya setuju. Jadi kalau saya bisa menarik kesimpulan, kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu sebenarnya saling melengkapi, ya. Karena apalagi di kelompok 4 dia bagaimana sih nanti ketika seorang tenaga sanitarian ketika ketemu masalah ini dia harus bekerja sama dengan pihak mana supaya lingkungannya itu bisa teratasi, ya kan? Jadi harus ada lingkungan, harus ada instansi terkait yang kita bisa libatkan. Oke? Oke. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 atas pemaparannya. Tepuk tangan dulu untuk semua. Kalau tadi kita diskusinya itu dengan menggunakan video, kita diskusi yang selanjutnya adalah dengan menggunakan studi kasus. Akan ada studi kasus yang saya berikan, silakan didiskusikan dengan kelompok yang sama, ya. Bagaimana penyelesaiannya, bagaimana apa yang akan kita lakukan, ya. Tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini di dalam sebuah studi kasus. Saya berikan waktu, silakan didiskusikan bersama di dalam kelompok. Silakan. Oke, baik, waktunya sudah cukup ya? Ya, Ibu. Sudah cukup untuk mempresentasikan? Ya, sudah siap mempresentasikan? Ya. Oke, baik, saya kalau tadi kita dari 1, 2, 3, 4, saya mau memilih kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 untuk mempresentasikan, menjawab hasil dari studi kasus. Ya, Ibu, kami kelompok 2 ingin menjawab. Jadi konsentrasi PM2 0,5 dan NO2 yang tinggi menunjukkan kualitas udara yang buruk. PM2,5 berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk hingga alveoli paru. Saya kepada guru dan siswa mengenai perannya buruk sudah. Oke, baik. Bisa dimengerti ya kelompok yang lain ya? Bisa. Jadi ketika PM2-nya itu dia tinggi, PM2 dan NO2,5 itu NO2-nya itu tinggi di dalam satu lingkungan. PM2 tadi sudah dijelaskan tuh. PM2 itu karena ukuran partikelnya kecil, dia bisa masuk langsung ke alveoli. Ya, dia bisa masuk langsung ke alveoli. Sedangkan NO2 ketika dia masuk ke dalam sistem pernapasan, dia akan menyebabkan iritasi. Ya, makanya apalagi untuk anak-anak sekolah, teman-teman bicara studi kasusnya ada di lingkungan sekolah. Berarti ketika anak sekolah yang tadi dijelaskan bahwa anak sekolah itu adalah anak-anak adalah usia rentan, ya, ketika ada paparannya seperti ini, berarti kemungkinan mereka akan semakin sakit, ya kan? Karena mereka terpapar terus nih setiap hari. Betul. Oke, terima kasih untuk dua kelompok yang tadi sudah mempresentasikan. Kita lanjut ya. Ya, Ibu. Nah, kita sudah sampai di penghujung nih ternyata, ya. Oke, baik. Karena kita sudah belajar bagaimana peran udara terhadap kehidupan manusia, ya. Bagaimana kita sebagai seorang tenaga sanitarian harus memposisikan diri kita dalam suatu lingkungan, apa yang bisa kita lakukan, ya, untuk meminimalisir pencemaran udara, ya. Mulai dari sumbernya sampai nanti ketika sudah ada pencemaran apa yang bisa kita lakukan. Oke, siapa yang kita pelajari hari ini bagaimana seorang tenaga sanitarian itu bisa bermanfaat untuk lingkungan, bagaimana dia bisa menilai kondisi suatu lingkungan, terutama kualitas udaranya, apakah masih bersih, masih baik, masih dalam kondisi sehat atau tidak, ya. Kemungkinan ketika dia mendapatkan kondisi lingkungan udara itu dia tidak sehat, ya, atau dia sementara menuju pencemaran, ya, menuju terjadi pencemaran yang besar, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang tenaga sanitarian, ya. Ini tidak dipakai sekarang untuk kalian, tapi ini akan bermanfaat ketika kalian sudah menjadi seorang tenaga sanitarian yang kompeten. Oke? Ya, silakan diingat, semoga tetap diingat sampai nanti kalian berada di titik kalian bekerja sebagai seorang tenaga sanitarian. Oke? Oke, baik. Oke. Setelah semua proses yang sudah kita lakukan, ya, selama satu kali tatap muka ini, satu kali pertemuan ini, kesimpulan yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran, kenapa udara itu sangat berperan terhadap kehidupan manusia, ya, dimana udara ini itu elemen vital, ya, udara bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi hewan itu elemen vital, sehingga kita bertugas untuk menjaganya, ya. Ini tanggung jawab kita. Bukan hanya karena kita sebagai seorang sanitarian harus bertanggung jawab terhadap kualitas udara, tapi kita adalah manusia pengguna. Makanya kita bertugas untuk menjaga.
Kemudian bisa juga kita mengurangi emisi dengan tidak terlalu sering menggunakan kendaraan bermotor. Kalau yang punya sepeda silakan digunakan sepeda. Jadi pengalihannya ke situ. Oke? Kemudian kita mengelola limbah buangan kita, ya, terutama sampah yang biasanya kita sudah sebutkan masih banyak tuh yang setiap pagi atau sore membakar sampah. Ya, semakin sering kita membakar sampah, berarti semakin sering kita mengkontribusi sumber pencemar ke udara. Makanya oleh karena itu kita harus pintar-pintar mengelola sampah kita, ya. Dengan 3R, reuse, reduce, recycle, kita bisa memanfaatkan sampah itu kembali. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, ya. Bukan hanya untuk sekarang ataupun besok, tapi untuk kedepannya. Setelah semoga kalian bisa lulus sebagai seorang tenaga sanitarian dan bermanfaat untuk lingkungan di mana kalian berada. Oke? Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini menjelang siang, ya. Bila kita berkuat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat